Salve. Mari kita tanggapi pernyataan bahwa dengan menjalankan adat istiadat orang dengan otomatis tidak menjalankan perintah Tuhan. Ikut tradisi berarti mengabaikan firman Tuhan. Yang tidak otomatis ya. Dasarnya dari Injil Markus ya, Markus bab 7 ayat 9. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Ini kecaman terhadap orang Yahudi ya, bukan kecaman terhadap semua orang. Seperti yang saya sudah katakan, prinsip Katolik itu both and, ya, both and, bukan either or. Ya. Adat istiadat atau tradisi dan firman Allah tidak bertentangan. Ada sih satu yang bertentangan, tapi pada dasarnya tidak bertentangan. Karena itu, orang Katolik di NTT terus setia menjalankan tradisi budaya mereka, tapi juga setia melakukan firman Tuhan dengan pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil. Banyak misionaris Katolik dari NTT tersebar di seluruh belahan dunia. Jadi di sini ada visi yang unik. Mari kita bahas kenapa orang Katolik tetap melihat tradisi dan budaya setempat itu sebagai sesuatu yang berharga dan bernilai yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan dan wahyu Allah itu sendiri. Logos spermatokoi. Gereja Katolik punya sifat manusia, pandangan visi unik tentang sifat manusia, sebuah visi yang begitu mendalam sehingga satu dimensi tertentu darinya baru saja mulai dipahami pada abad ke-21. Dimensi itu adalah peran tradisi dalam mendefinisikan apa artinya menjadi manusia. Dinyatakan secara positif, wawasan intinya adalah bahwa tradisi sangat penting untuk menjadi manusia. Dinyatakan secara negatif, kita bisa mengatakan bahwa tanpa tradisi, akal manusia pada dasarnya tidak berguna. Cara terbaik yang ditemukan untuk menentukan poin ini adalah dengan mengutip panjang lebar sebuah bagian penting dari prinsip-prinsip teologi Katolik oleh Joseph Ratzinger, Paus Benediktus ke-16. Kemanusiaan dan historisitas, kecerdasan dan sejarah terkait erat. Roh manusia menciptakan sejarah. Sejarah mengkondisikan keberadaan manusia. Seperti ingatan intelek, ingatanlah intelek membuktikan dirinya, qua intelek. Memori menghasilkan tradisi. Tradisi menyadari dirinya dalam sejarah. Karena tanpa hubungan transtemporal dari orang ke orang, umat manusia tidak dapat dibangunkan untuk dirinya sendiri, tidak dapat mengekspresikan dirinya. Karakteristik yang paling khas dari tradisi adalah pada kenyataannya kemampuan untuk mengenali saya sekarang sebagai penting juga untuk hari esok dari mereka yang datang setelah saya. Dan oleh karena itu, untuk menyampaikan kepada mereka untuk besok apa yang telah ditemukan hari ini, tradisi. Di sisi lain, kapasitas untuk tradisi berarti melestarikan hari ini apa yang ditemukan kemarin, dengan cara itu membentuk konteks jalan melalui waktu, membentuk sejarah. Ini berarti bahwa tradisi yang dipahami dengan benar adalah pada dasarnya transendensi hari ini ke kedua arah. Tradisi sebagai konstitutivum sejarah, pembentuk sejarah, adalah konstitutif dari kemanusiaan yang benar-benar manusia, dari hominis humanitas. Tradisi pada dasarnya adalah dasar pemikiran dan bahkan komponen penting dari kepribadian manusia yang bersatu dan utuh. Tidak ada pemahaman tentang realitas apapun, termasuk teori filosofis yang paling abstrak atau teori ilmiah yang paling teknis, yang mungkin tanpa berakar pada tradisi, yang pada gilirannya menyediakan cara mendasar untuk melihat semua realitas. Manusia tidak mampu menceraikan dirinya dari tradisi, dan sejauh ia mencoba untuk melakukan hal ini, seperti yang umumnya dunia barat coba lakukan selama 2 abad terakhir ini, dia berputar ke dalam ketidakberartian. Ketika kita perlahan-lahan memahami kondisi postmodern kita, para filsuf baru mulai sepenuhnya menghargai bagaimana tradisi menginformasikan rasionalitas dan betapa bangkrutnya upaya untuk memisahkan keduanya. Akibatnya, ada 2 pilihan yang terbuka bagi manusia, tradisi atau nihilisme. Yang satu cenderung ke arah keutuhan dan harapan, yang lain ke arah kekacauan dan keputusasaan. Gereja Katolik selalu mengakui bahwa tradisi adalah bagian penting dari apa artinya menjadi manusia, dan terlebih lagi, tradisi itu sebenarnya khas manusia. Jadi tradisi adalah pemisah manusia dari binatang yang jauh lebih menentukan daripada definisi akal apapun. Perbedaan yang paling jelas antara diri kita dan hewan
dan indikator yang paling jelas bahwa manusia adalah makhluk spiritual sementara hewan tidak adalah fakta besar bahwa kita sendiri memiliki tradisi. Kita sendiri memiliki kapasitas untuk memproyeksikan masa kini kita ke belakang dan ke depan di dalam waktu. Kapasitas spiritual yang unik ini tidak hanya terletak di jantung iman Katolik secara umum, tetapi tradisi manusia secara unik dikonfirmasi dan diperkuat oleh pemahaman Katolik tentang tradisi suci T besar S besar. Tradisi suci ini yang merupakan salah satu dari dua sumber wahyu ilahi, pada hakikatnya adalah wahyu yang ditransmisikan melalui kehidupan berkelanjutan komunitas Katolik. Secara signifikan, dengan keyakinannya bahwa rahmat menyempurnakan alam daripada melenyapkannya, Gereja Katolik selalu menganut akal juga, mengakui bahwa analisis refleksif tradisi manusia harus digunakan untuk memurnikan tradisi itu dimanapun ia gagal mencerminkan realitas dan karenanya gagal mengarah pada perumusan kebenaran yang tepat. Tetapi pada saat yang sama, gereja memahami bahwa akal budi tidak dapat dipisahkan dari tradisi, bahwa ia tidak dapat mengkonseptualisasikan sesuatu yang berguna tanpa bergantung pada apa yang telah diterimanya sebagai dasar untuk operasinya. Interaksi antara tradisi dan akal ini merupakan dimensi kehidupan manusia yang tidak terhindarkan, yang tanpanya kehidupan menjadi tidak dapat dipahami. Gereja sendiri melestarikan dan menjelaskan dengan tepat tradisi suci yang merangsang pemurnian akal secara terus-menerus. Sementara pada saat yang sama, gereja mendorong akal, dengan demikian dijamin untuk memurnikan tradisi manusia pada gilirannya. Ya, saya juga yakin ya, seperti banyak apologet Katolik, tidak ada institusi atau sistem kepercayaan lain yang mengabadikan pemahaman mendasar tentang manusia ini sebagai makhluk sekaligus yang ditandai oleh tradisi dan mampu memurnikannya dengan bantuan Tuhan. Dengan bantuan Tuhan yang mengkomunikasikan dirinya sebagai logos dalam tradisi, sebagai firman yang beroperasi melalui waktu. Apakah ini terlalu abstrak? Ya, bisa jadi. Tetapi abstrak hanya dalam artikulasinya, karena ini adalah sesuatu yang kita semua hidupi secara naluriah. Karakter manusia yang secara fundamental tradisional ditekankan dan dilemahkan dengan kerusakan besar oleh mereka yang secara ideologis akan menceraikan manusia dari dasar identitasnya yang dimediasi melalui waktu. Gereja kemudian memiliki hak tradisi. Manusia otonom membebaskan dirinya dari tradisi hanya karena rasa malunya. Kemuliaan Tuhan adalah menjadi pembawa tradisi yang terus dimurnikan, dan akhirnya tradisi suci itu sendiri. Ini adalah alasan lain untuk menjadi orang Katolik. Jadi intinya, dengan akal budinya manusia bisa membedakan mana adat dan tradisi yang bertentangan dengan firman Allah, mana yang tidak. Tradisi suci tentu saja itu datangnya dari Tuhan kita sendiri. Dan tradisi manusia bisa disepadankan dengan tradisi suci dan firman Tuhan yang merupakan dalam Alkitab merupakan bagian dari tradisi suci itu sendiri. Itulah alasannya kenapa orang Katolik NTT tetap menerima dan berbangga dengan identitas adat istiadat orang NTT.